Fahiya min khosai hadhil ummah. Lailatul Qadar itu termasuk keistimewaan umat ini. Wahia baqiyatun ala sahih, dan dia tetap terjadi sampai hari kiamat. Itu menurut pendapat yang sahih. Memang ada satu pendapat Lailatul Qadar itu katanya cuma sekali seumur hidup. Ada pendapat seperti itu, namun itu adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih adalah dia tetap ada panjang tahun, setiap tahunnya terjadi di bulan Ramadan sampai hari kiamat. Itu ya. Ini dalil mereka yang mengatakan Lailatul Qadar itu diangkat. Warada bi anna alladhi rufi'a ta'yinuha bidalilin anna fi akhiril hadis. Maka yang dimaksud diangkat itu sebenarnya bukan yang diangkat itu Lailatul Qadarnya, tapi penjelasannya kapan terjadi itu yang diangkat itu. Karena sahabat-sahabat dulu keluar, kemudian datang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kharajtu li'u'allimakum bilailatil qadar. Saya keluar untuk mengajari kamu, untuk menginformasikan kepadamu kapan terjadi Lailatul Qadar. Itu kata Rasulullah ya, hadisnya ini, hadis sahih. Fatalaha fulan wa fulan farufi'at. Lalu ada orang yang berbantah-bantah, yang saling menghardik, yang saling tidak sinkron satu sama lain. Farufi'at. Akhirnya diangkatlah Lailatul Qadar itu. Maksud diangkat mengetahui cara ataupun kapan pastinya, itu yang dimaksud oleh kebanyakan ulama, bukan diangkat sama sekali Lailatul Qadar. Itu ujung hadisnya. Jadi begitu cara memaknainya. Yang diangkat itu adalah yang diangkat itu mengetahui pastinya kapan terjadinya. Karena kalau Rasulullah tahu dia kapan pastinya Lailatul Qadar itu dulu, atau bahkan diajarkan kepada sahabat. Makanya di riwayat Ibnu Abbas, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ada hadisnya seperti itu kan. Akhirnya karena mereka ada yang bertengkar, ada yang saling mencaci maki, akhirnya rahasia ini diangkat Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar dirahasiakan, akhirnya tidak ditentukan lagi malamnya, di malam 10 yang terakhir itu. Tidak ditentukan lagi malamnya. Jadi kita pun jangan, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya janganlah kita saling berbantah, jangan saling bermusuhan, jangan saling menghasut, iri, benci, supaya keberkahan ini nanti kita dapatkan. Kemudian datang lagi hadis sesudahnya. Warada bi anna alladhi rufi'a ta'yinuha bidalilin anna fi akhiril hadis nafsu wa asa yakuna khairan lakum. Ini ujung hadis. Ini dalilnya bahwasanya Lailatul Qadar itu tetap sabit sampai hari kiamat. Wa asa yakuna khairan lakum faltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah pada 10 yang terakhir. Carilah 10 yang terakhir. Wa arjaha dan yang paling diharapkan menurut Imam Nawawi adalah fi autariha, di waktu-waktu ganjilnya, itu tentang bahwasanya Lailatul Qadar itu rahmat bagi umat Muhammad sampai hari kiamat. Itu ya. Itulah tadi sebabnya turun ayat yang ketiga ini, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin, karena Rasulullah ingin seperti Bani Israel tadi yang siap dia membawa pedang selama 1000 bulan. Subhanallah. Jadi inilah yang harus kita kita pahamkan, kita kejar. 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, lebih bagus lagi. Andai bacaan Quran kita saat itu Lailatul Qadar, maka bacaan Quran kita itu dihitung 83 tahun 4 bulan. Sedangkan umur kita pun kadang enggak nyampe seperti itu. Andai solat kita, andai istighfar kita, doa kita, baca Quran kita, tasbih kita berketepatan pada malam itu, maka subhanallah lebih bagus daripada 83 tahun 4 bulan. Inilah yang harus kita kejar. Kita lihat lagi ayat sesudahnya.
Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Para malaikat turun, tanazzala. Para malaikat turun. War-ruh. Ruh ini maksudnya Jibril ya, Jibril. Jibril. Malaikat dan Jibril, karena Jibril inilah kepala para malaikat, makanya dia dikhususkan penghatopannya di sini ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha kembali domirnya ini fil lailah, pada malam itu. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, dari setiap perintah. Artinya qadahullahu fiha litilkas sana, yaitu ketentuan Allah pada tahun itu. Ila qabilin, sampai tahun depan. Wa min lisababiyah bi ma'na alba. Jadi jelaslah di sini tanazzalul malaikah, turun malaikat berbondong-bondong, min kulli amrin. Ini tadi ini dijelaskan kan, fayanzilu faujun wa yas'adu faujun, maka turunlah dia berrombongan-rombongan. Waruya, dan diriwayatkan annahu idza kana lailatul qadar tanzilul malaikah wa hum sukkanu sidratul muntaha, bahwasanya malaikat yang turun itu termasuk penghuni ataupun penjaga sidratul muntaha. Turun dia. Wa Jibril alaihi salatu wassalam, dan beserta Jibril, wa ma'ahu arba'atun ulwiyah, dan beserta Jibril ada 4 kawannya. Artinya 4 kepala malaikat ini, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Fayan sobu liwaan ala qabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menancapkan bendera. Ini mungkin hadis lemah ini ya, tapi tidak apa-apa sebagai fadilah. Fayansubu liwa ala qabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menancapkan bendera di atas kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita periksa mana benderanya, enggak ada. Ini alam gaib ini ya, enggak nampak kita benderanya. Waliwa ala zuhri Baitul Maqdis, kemudian bendera di Baitul Maqdis. Waliwa ala zuhril Masjidil Haram, bendera di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram pun ditancapkan bendera oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Waliwa ala zuhri Turusina, dan di Turusina. Wala yada'u baitan fihi mu'min aw mu'minah illa dakhalahu, mereka tidak meninggalkan rumah yang ada dalamnya seorang Islam ataupun seorang yang beriman kecuali mereka masuk ke dalamnya. Jadi sebenarnya malaikat itu turun ke dunia ini, masuk mereka semua ke rumah-rumah orang yang berbondong-bondong. Makanya jangan ada di rumah kita patung anjing, karena malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada di dalamnya patung dan anjing. Kalau malaikat Jibril ini wallahu a'lam lah, wallahu a'lam, yang dijelaskan situ malaikat rahmat, tidak masuk. Cuma kalau di sini katanya wala yada'u baitan fihi mu'min aw mu'minah illa dakhalahu wa sallama alaih, tidak ada rumah orang beriman kecuali dia masuki dan mereka mengucap salam atasnya. Wa yaqul ya mu'min aw ya mu'minah assalam alaikum, keselamatan atas kamu. Illa ala mudumini khamrin, jadi malaikat itu masuk semuanya, dia bangunkan kita, bahasanya dibangunkan. Hai fulan, bangunlah. Hai orang beriman, bangunlah, kami datang sekali setahun, rahmat Allah telah turun kepada kalian. Ayo bangun, berdoa, beristighfar, inilah kesempatan kalian. Sebenarnya masuk mereka semuanya. Makanya di dalam kitab Syarhus Salikin dijelaskan, orang-orang yang bersih hatinya atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terasa dia dibangunkan malaikat itu. Makanya malam itu dia terasa khusyuk, bahkan menitiskan air mata. Kemarin sudah saya tulis itu kan. Itu dijelaskan dalam kitab Syarhus Salikin, kitab Melayu oleh Abdul Somad Palembang. Orang-orang yang dekat dengan Allah terasa dia turunnya malaikat itu, dan terasa dia bahwasanya dia disalam malaikat. Merinding tubuhnya. Di saat itulah dia menangis rindu, terasa nikmat yang sangat
dalam Lailatul Qadar itu. Ini orang-orang pilihan memang. Orang-orang pilihan.